Bab 6541. Hari berikutnya, Charlie yang tidak punya kegiatan apapun, diseret istrinya untuk berbelanja bersama Elsa sepanjang pagi. Siang harinya, Elsa mengajak Charlie dan Claire makan di sebuah restoran sushi yang sangat terkenal di Tokyo. Koki itu adalah seorang lelaki tua yang aneh dengan temperamen yang aneh. Dikatakan bahwa makanannya sangat mahal dan sulit untuk membuat janji. Namun Charlie memiliki 3 perasaan yang jelas setelah makan. Pertama, tempatnya tidak kumuh sedikit pun. Kedua, tidak merasakan cita rasa yang luar biasa dan legendaris. Ketiga, memang tidak penuh. Setelah makan malam, mereka kembali ke hotel untuk meletakkan barang-barang yang mereka beli saat berbelanja. Elsa mendesak keduanya untuk berganti pakaian lebih formal dan bersiap menghadiri pesta pribadi sebelum konser. Karena itu adalah pesta yang diselenggarakan oleh keluarga Mitsui. Sebagai tuan rumah, mereka menyediakan layanan penjemputan dan pengantaran bagi tamu undangan. Dan semuanya memilih sedan seri Lexus LS Toyota. Setelah Charlie dan 2 lainnya siap, mereka membawa mobil khusus keluarga Mitsui langsung ke Tokyo Dome. Meskipun masih ada beberapa jam sebelum konser malam, sejumlah besar penggemar fanatik telah berkumpul di kubah. Mereka berkumpul di depan alun-alun, melambaikan bendera dan berteriak, atau bermain piano dan bernyanyi. Suasananya sangat hangat. Selain itu, dikatakan bahwa dalam setiap konser Tawana, setidaknya ada puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu penggemar yang tidak dapat membeli tiket untuk mendengarkan keseluruhan konser di sekitar tempat tersebut. Dari penampilan para penggemar ini, terlihat bahwa Tawana Sweet memang merupakan penyanyi wanita paling populer dan terlaris di dunia saat ini. Dan hampir tak seorang pun dapat menandinginya. Untungnya, staf di tempat kejadian mengisolasi jalur khusus terlebih dahulu, sehingga kendaraan yang ditumpangi Charlie dan rombongan dapat melaju mulus memasuki kubah. Ketika mereka tiba di tempat parkir di dalam kubah, sudah banyak mobil Lexus dengan model yang sama terparkir di lokasi kejadian. Banyak tamu turun dari mobil satu demi satu dan berjalan menuju lapangan dalam di bawah bimbingan wanita etiket. Elsa jelas-jelas sangat gembira saat ini. Begitu dia keluar dari mobil, dia mulai melihat sekelilingnya. Setelah melihat seorang wanita muda di dalam pintu masuk, dia berteriak, "Sachiko, aku di sini." Wanita muda itu mendengar suara itu dan segera menoleh. Ketika dia melihat Elsa, dia berteriak kegirangan dan berlari-lari sepanjang jalan. Ketika dia berlari ke Elsa, keduanya berpelukan pada saat yang sama. Wanita muda itu tersenyum dan berkata, "Lama tak berjumpa, Elsa. Apa kabar akhir-akhir ini?" "Baiklah." Elsa mengangguk, lalu memperkenalkan Charlie dan Claire kepadanya. "Sachiko, perkenalkan, mereka berdua adalah teman baikku." Sachiko menatap keduanya, mengangguk, dan tersenyum. "Kalian seharusnya menjadi Tuan Charlie Wade dan Nyonya Wade. Ini adalah pertemuan pertama kita. Senang bertemu kalian berdua." Charlie tidak terkejut bahwa dia bisa memanggil namanya. Lagi pula, surat undangan yang diterima Elsa semuanya berdasarkan nama asli. Dan dia pasti sudah memberikan nama dia dan nama Claire kepada pihak lain sebelumnya. Suasana sosial di sini relatif didominasi oleh laki-laki. Jadi meskipun dia tahu nama dia dan istrinya, ia hanya memanggil nama lengkapnya dan memanggil istrinya Nyonya Wade. Jadi Charlie tersenyum dan berkata, "Halo, Nona Singsi." Setelah itu, dia dengan lembut memeluk Claire dan tersenyum. "Ini istriku, Claire." Singsi terkejut melihat Charlie secara khusus memperkenalkan Claire. Kesan pertamanya terhadapnya sangat membaik. Terlepas dari apapun, hal ini saja sudah menunjukkan bahwa Charlie sangat mementingkan istrinya. Bab 6542. Elsa juga sangat iri saat ini. Dia sudah lama memiliki perasaan terhadap Charlie. Jadi wajar saja kalau dia iri pada Claire. Sekarang dia bisa melihat perhatian Charlie pada Claire dalam setiap detail, yang membuatnya makin terkejut dan iri. Setelah sedikit menyesuaikan mentalitasnya, Elsa berkata kepada Charlie dan Claire, "Nama lengkap Sachiko adalah Sasaki Sachiko. Ibunya dan ibu saya adalah teman sekelas kuliah. Dan kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun." Sasaki Sachiko melangkah maju dan meraih lengan Elsa, tersenyum dan berkata,
Ibu saya juga mengatakan bahwa dia akan pergi ke Tiongkok sebentar lagi. Dia bilang dia akan pergi menemui bibinya ketika saatnya tiba. Jika aku punya waktu, aku akan bergabung dengannya. Itu hebat. Elsa berkata dengan gembira, pastikan untuk memberitahuku terlebih dahulu jika kamu datang ke Tiongkok. Sebagai tuan rumah, saya akan membuat pengaturan yang jelas untuk Anda. Tinggallah di rumahku dan kita bisa tidur di ranjang yang sama. Sasaki Sachiko mengangguk dan tersenyum. Aku ingin kamu tinggal bersama Tuan dan Nyonya Wade di rumahku kali ini. Tapi kamu bilang kamu sudah memesan hotel. Elsa menatap Charlie dan tersenyum, kau tidak tahu, Charlie sangat patriarkal. Dia paling takut berutang budi kepada orang lain, terutama wanita. Saya memberitahu teman saya bahwa saya mendapat tiket untuk konser tersebut. Dan dia segera memesan tiket pesawat dan hotel. Charlie tidak peduli dengan ejekan Elsa tapi memandang Sasaki. Sachiko Sasaki berkata, Nona Sachiko, istri saya selalu menyukai Tawana Suite. Terima kasih atas tiketnya, yang memungkinkannya menonton konser sesuai keinginannya. Sachiko Sasaki menatap Charlie dan tersenyum. Tuan Wade terlalu sopan. Teman-teman Elsa adalah teman-temanku. Ketika kalian berdua datang ke Jepang di masa depan, kalian bisa mencariku untuk bantuan apapun yang kalian butuhkan. Terutama di Tokyo. Saya masih mampu. Dia mengatakan hal ini dengan niat baik. Tetapi dia tidak tahu bahwa kunjungan Charlie ke Tokyo tidak sesederhana turis biasa. Bagaimanapun, dialah penggagas perkelahian di Tokyo yang menggemparkan seluruh Jepang. Dengan kata lain, Charlie masih merupakan pembunuh yang membuat Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo memutar otak untuk menemukannya. Karena mereka masih belum tahu siapa yang membunuh ninja-ninja yang mati mengenaskan itu atau bahkan membeku menjadi es loli. Meskipun seluruh insiden telah diselesaikan, dan keluarga Takahashi dan keluarga Matsumoto juga tewas dalam kekacauan itu. Orang yang menyelamatkan saudara-saudari Su, membunuh banyak ninja. Dan menyelamatkan Ito Nanako dari kematian selalu menjadi misteri bagi dunia luar. Jika bukan karena orang misterius itu, saudara-saudari Su pasti sudah meninggal dalam insiden itu. Keluarga Ito dan keluarga Takahashi akan dihancurkan oleh dalang di balik layar. Matsumoto Yoshito, dan bagaimana mungkin keluarga Ito menjadi satu-satunya yang berkuasa sekarang. Namun, keluarga Ito tidak pernah menyebutkan hal ini. Dan tidak seorang pun tahu apa rahasia di balik kejadian tersebut. Namun, Charlie tentu saja tidak memiliki pikiran arogan. Menghadapi kebaikan Sasaki Sachiko, dia segera mengungkapkan rasa terima kasihnya dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, terima kasih Nona Sachiko atas perhatianmu. Sasaki membungkuk sedikit pada Charlie. Dan kemudian berkata kepada mereka bertiga. Sudah hampir waktunya, ayo masuk dulu. Ada banyak tokoh terkenal di Tokyo yang menghadiri pesta kali ini. Sementara Nona tertua dan Tawana belum ada di sini. Saya akan memperkenalkan beberapa di antaranya kepada Anda terlebih dahulu. Ketika wanita tertua datang, aku akan memperkenalkannya padamu jika ada kesempatan. Elsa bertanya padanya dengan suara rendah. Apakah kau berbicara tentang wanita tertua di keluarga Mitsui? Ya, Sasaki Sachiko menutup mulutnya dengan tangannya dan berkata dengan lembut. Wanita tertua adalah pewaris garis keturunan inti keluarga Mitsui. Ayahnya adalah sosok paling berkuasa di keluarga Mitsui. Tawana Suite dan pacar Tawana menginap di rumah bangsawan wanita tertua tadi malam. Mereka akan berkumpul nanti. Bab 6543. Karena Tawana sangat terkenal. Konsernya di Tokyo tidak hanya menarik banyak orang kelas atas Jepang, tetapi juga banyak bintang top Jepang. Jadi Claire dan Elsa dengan cepat mengenali banyak bintang Jepang yang diundang ke tempat kejadian. Dan mereka adalah penyanyi dan aktor yang terkenal. Charlie melihat mereka berdua mengucapkan nama-nama bintang itu seperti punggung tangan mereka, dan dia merasa sedikit bosan. Dia tidak pernah mengejar bintang, jadi dia tidak tertarik pada bintang-bintang itu atau Tawana Suite yang akan segera tiba. Sedangkan bagi masyarakat kalangan atas yang ada di lokasi kejadian, Charlie bahkan kurang tertarik lagi. Dia sendiri bukanlah orang yang suka menjilat orang-orang berkuasa dan berteman dengan orang-orang kaya. Terlebih lagi, para pejabat tinggi di tempat kejadian,
tidak peduli seberapa berkuasanya mereka, tidak dapat menarik perhatiannya. Lagi pula, bahkan ayah dan anak keluarga Rothschild harus melihat wajah dan suasana hatinya. Jadi para taipan di depannya ini tentu saja tampak tidak penting. Sasaki Yukiko memimpin ketiga orang itu berjalan mengelilingi tempat tersebut. Ketika mereka bertemu beberapa kenalan, mereka tersenyum dan menyapa mereka. Dan memperkenalkan Charlie dan dua lainnya. Charlie menemukan detail kecil. Tampaknya orang-orang yang Sasaki Yukiko bawa untuk temui semuanya adalah orang di luar ketua kelompok. Ada lebih dari selusin orang berdiri dan mengobrol di area inti tempat acara. Sasaki Yukiko ragu-ragu beberapa kali dan akhirnya tidak membawa ketiga orang itu ke sana. Charlie berspekulasi bahwa Sasaki Sachiko sendiri mungkin tidak mampu mendapatkan kepala ini. Dia pergi untuk menyapa sendiri, yang sudah canggung. Jika dia membawa beberapa orang asing, suasananya akan semakin canggung. Pada saat ini, seorang wanita muda dengan gaun malam mewah melihat Sasaki Sachiko. Berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya, dan berkata, "Sachiko, aku melihatmu berlari ke sana kemari seperti lalat tanpa kepala. Apakah Anda membagikan kartu nama di mana-mana?" Sasaki Sachiko menatap pihak lain dan berkata dengan tidak wajar. "Miki, aku akan memperkenalkan teman-temanku kepada beberapa tamu yang sudah kukenal." "Teman-temanmu?" Wanita bernama Miki menatap Charlie, lalu Claire dan Elsa, dan berkata, "Teman-temanmu seharusnya bukan orang Jepang, kan?" Meskipun penampilan orang Jepang, Cina, dan Korea serupa, wanita yang cermat dapat melihat perbedaannya sekilas. Pria dan wanita di setiap negara memiliki karakteristik berpakaiannya sendiri. Dan perbedaannya dapat dengan cepat ditemukan setelah studi yang saksama. Claire dan Elsa sama-sama bergaya old dengan riasan wajah ringan. Baik itu gaya rambut, karakteristik riasan, atau bahkan gaya manikur. Mereka sangat berbeda dengan gaya gadis Jepang. Charlie tidak pernah memakai riasan wajah, dan dia bahkan tidak pernah memangkas alisnya. Di mata wanita Jepang, dia jelas bukan pria lokal. Tak peduli apakah pria lokal itu tampan atau jelek. Alis dan gaya rambut mereka harus dirancang dan dirawat dengan hati-hati. Sasaki Sachiko tidak ingin berbicara banyak dengan Miki, jadi dia menjawab. "Ya, teman-temanku semuanya dari Tiongkok." Miki menatap Charlie dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Siapa nama pria ini dan di mana dia bekerja?" Charlie berkata dengan santai, "Nama belakangku Wade. Dan nama pemberianku adalah Charlie. Saya gelandangan yang menganggur, jadi saya tidak bisa mengatakan saya sukses dimanapun." Miki menatap Charlie dengan heran lalu menatap Claire yang bergandengan tangan dengannya. Meskipun keduanya tidak berpakaian terlalu formal, dan tidak memakai perhiasan atau jam tangan mewah yang terlihat sekilas, temperamen mereka memang sangat baik. Jadi dia mengira dia adalah orang terkemuka dari Tiongkok. Dia tidak menyangka Charlie akan mengatakan bahwa dia adalah gelandangan yang menganggur. Yang membuatnya sedikit tidak yakin. Jadi, dia tersenyum dan berkata, "Tuan Wade benar-benar rendah hati. Untuk pesta ini, Sachiko dan aku hanya punya 3 undangan. Pihak keluarga meminta agar ketiga undangan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengundang orang-orang besar yang mempunyai kekuatan dan status yang baik. Sachiko yang memberikan undangannya padamu. Saya pikir Anda pasti memiliki latar belakang yang sangat mengesankan. Bagaimana mungkin Tuan Wade menjadi seorang gelandangan?" Charlie sedikit terkejut dengan keterus-terangan Miki. Bukankah kata-kata seperti itu seharusnya diucapkan dalam hati? Mengapa Miki mengatakannya secara langsung? Namun, Charlie terlalu malas untuk berpikir terlalu banyak, jadi dia berkata, "Aku memang seorang gelandangan. Biasanya saya sesekali melihat Feng Shui untuk orang lain untuk mendapatkan komisi. Jika Nona Miki memiliki kebutuhan terkait, silakan gunakan jasaku." Miki menyadari bahwa Charlie tidak boleh rendah hati. Dia mengerutkan kening dan tersenyum main-main. "Saya pernah mendengar tentang Feng Shui. Sepertinya itu adalah tahayul feodal di Tiongkok. Ada ahli Feng Shui serupa di Jepang. Namun sebagian besar dari mereka berasal dari kelas bawah. Kelas atas tidak percaya pada barang-barang impor ini." Setelah itu, dia berbalik dan bertanya pada Claire di samping. "Saya ingin tahu apa yang sedang dilakukan wanita ini."
Claire berkata, saya membuka studio desain saya sendiri. Dan itu baru saja dimulai belum lama ini. Mickey bertanya, studio desain. Di mana? Cina. Ya, kata Claire, di Aorus Hill. Mickey mengira Claire adalah desainer Tiongkok yang terkenal. Namun dia tidak menyangka akan membuka studio desain di Aorus Hill. Aorus Hill hanyalah kota lapis kedua di China. Dia bahkan tidak akan melihat studio desain terkenal di Tokyo. Bab 6544. Apalagi seorang desainer wanita di Aorus Hill yang baru saja memulai dan belum dikenal. Jadi, dia berkata sambil tersenyum, pesta hari ini mengundang seorang desainer ternama. Yang diundang secara pribadi oleh kepala keluarga Mitsui. Aku ingin mengenalkanmu padanya, tapi menurutku jarak di antara kalian berdua terlalu besar. Lupakan saja, lebih baik begini, agar kamu tidak merasa tidak nyaman. Setelah dia selesai berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke Sasaki Sachiko dengan sedikit sarkasme di matanya, dan berkata dengan bibir melengkung. Sachiko, kamu membuang 3 tempat berharga dan mengundang teman-teman yang tidak pantas ini. Apakah kamu pernah berpikir bagaimana cara menjelaskan hal ini kepada kakek? Tidak ada yang perlu dijelaskan. Sasaki Sachiko berkata dengan ringan, karena kakek memberiku 3 undangan. Merupakan kebebasan bagi saya untuk mengundang siapa saja. Lagi pula, kamu tidak punya kualifikasi untuk mengomentari teman-temanku. Mickey menghardik, dasar bodoh. Kakek memberimu 3 tempat agar kamu bisa mengundang orang-orang yang terkenal dan berguna bagi perkembangan keluarga di masa depan. Bukan untuk kau gunakan untuk mengundang teman-temanmu yang tidak penting untuk datang dan melihat dunia. Tahukah kamu kalau Tawana selalu sangat pemilih dalam hal lingkungan sosial? Jika dia tahu bahwa beberapa orang tidak penting telah menyelinap ke pesta yang dipersiapkan dengan hati-hati oleh keluarga Mitsui untuknya. Di mana keluarga Mitsui akan menaruh wajah mereka? Ekspresi Elsa tiba-tiba menjadi sedikit marah. Dia tidak menyangka kalau Mickey telah mempermainkan mereka bertiga. Terutama Charlie dan Claire. Dia memanggil mereka untuk bertemu bintang-bintang. Tapi dia tidak menyangka kalau dia tidak melihat bintang-bintang. Namun dihina terlebih dahulu oleh wanita gila ini. Claire tidak mudah marah, jadi dia hanya merasa sedikit malu dalam situasi ini. Berdasarkan kepribadiannya, dia hanya ingin menjauh dari wanita agresif ini. Adapun Charlie, dia telah melihat orang-orang yang suka pamer dan menjatuhkan orang lain dalam 2 tahun terakhir. Jadi dia tidak ingin memperhatikan sarkasme Mickey. Dia berspekulasi dari sikap Mickey terhadap Sasaki Sachiko dan beberapa informasi dalam pidatonya bahwa Mickey dan Sasaki Sachiko seharusnya adalah sepupu. Kakek mereka adalah orang yang sama. Dan harus ada semacam persaingan antara keduanya. Jadi Mickey sengaja ingin menjatuhkan Sasaki Sachiko pada kesempatan ini. Sasaki Sachiko tidak tahu bagaimana cara membantah provokasi Mickey untuk beberapa saat. Dia tidak ingin berdebat dengan Mickey. Dia juga tidak ingin mempermalukan teman baiknya Elsa, Charlie, dan Claire. Maka dia segera berkata kepada mereka bertiga, "Ayo kita ke sana dan minum. Ayo, ke sini." Mickey melihat Sasaki Sachiko hendak melarikan diri dan langsung mencibir. "Apa, kau ingin kabur hanya karena aku mengatakannya? Aku bilang padamu, Sachiko, aku akan memberitahu kakek tentang ini segera setelah aku kembali. Lebih baik kau berdoa agar teman-teman rendahan yang kau undang ini tidak membuat Tawana tidak nyaman. Kalau tidak, kamu, cucu perempuan tertua, akan menjadi aib keluarga Sasaki." Setelah itu, Mickey berbalik dan pergi dari sini tanpa menunggu Sasaki Sachiko berbicara. Dan berjalan menuju lingkaran inti di tengah. Sasaki Sachiko dengan cepat meminta maaf kepada ketiga orang itu. "Saya benar-benar minta maaf, Elsa, Tuan Wade, dan Nyonya Wade. Mickey adalah sepupuku. Dia selalu kuat dan sering menyinggung orang dengan kata-katanya. Tolong jangan dimasukkan ke hati." Claire dan Elsa sama-sama mengatakan itu bukan apa-apa. Sementara perhatian Charlie masih tertuju pada Sasaki Mickey. Saat ini, Mickey Sasaki baru saja tiba di pinggiran lingkaran inti. Kesombongannya tadi sirna, tergantikan oleh senyuman rendah hati. Setelah membungkuk kepada banyak orang berturut-turut, dia berdiri di samping orang banyak sambil tersenyum,
mendengarkan orang lain mengobrol, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Charlie baru menyadari saat itu bahwa ada wajah yang dikenalnya di pesta yang penuh orang asing ini. Jadi dia menunjuk wanita di tengah kerumunan dan bertanya pada Claire. "Istriku, menurutmu siapa orang itu?" Claire melihat ke arah jari Charlie dan tiba-tiba matanya membelalak. "Ya Tuhan, itu Kelly." Kelly di mulut Claire adalah Kelly West. Desainer wanita paling terkenal di dunia dan salah satu desainer paling terkenal di dunia. Ketika Claire dapat pergi ke Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam kelas master di sekolah desain Rhode Island, Kelly lah yang menyetujui tempat untuknya. Alasan mengapa Kelly begitu baik pada Claire bukanlah karena dia dan Claire sangat cocok, tetapi terutama karena wajah Stella. Stella sekarang sangat kuat. Dia adalah kepala keluarga Fey. Meskipun kekuatan keluarga Fey tidak sekuat keluarga Anne, apalagi keluarga Rothschild, kekuatan keseluruhannya jauh di atas keluarga Ito, dan ia juga dapat bersaing dengan keseluruhannya. Keluarga Mitsui sekarang setara dengan pemerintahan federal yang besar. Bagi pemerintah federal, meskipun mereka secara nominal mengendalikan seluruh negara, negara juga memiliki kekuatan besar. Meskipun keluarga inti Mitsui memimpin seluruh grup Mitsui, keadaan di bawah ini bukanlah yang mereka inginkan. Tapi Stella berbeda. Seluruh keluarga Fei adalah miliknya. Meskipun anggota keluarga Fei lainnya juga memiliki nama keluarga Fei, aset yang mereka kuasai adalah milik keluarga Fei dari sudut pandang hukum. Jika ada di antara mereka yang tidak patuh, Stella dapat langsung menyuruh mereka keluar. Saat ini, Claire jelas tidak menyangka akan melihat Kelly di sini. Dia terkejut dan tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Miki Sasaki tadi. Dan berkata dengan penuh emosi, ternyata desainer hebat yang disebutkan Miki Sasaki adalah Kelly. Charlie tersenyum dan berkata, "Ayo pergi dan menyapa seorang kenalan lama." Claire buru-buru berkata, "Ada terlalu banyak orang, jadi lupakan saja, suamiku. Kurasa Kelly sedang berbicara dengan orang lain. Ayo kita pergi dan menyapanya saat dia sendirian." Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa yang bisa Kelly bicarakan yang lebih penting daripada wajahmu? Jangankan dia, bahkan jika Stella ada di sini, dia harus menjadi lawanmu hari ini." Bab 6545. Tanpa memberi Claire kesempatan untuk bereaksi, Charlie menariknya dan melangkah ke arah Kelly di tengah kerumunan. Kelly West saat ini adalah inti dari lingkaran inti. Semua orang memandangnya dengan segelas anggur dan mendengarkan dia berbicara. Miki pun memandangnya dengan kekaguman di luar. Pada saat ini, dia melihat Charlie dan Claire melangkah maju, diikuti oleh Elsa dan sepupunya Sachiko. Dia mengerutkan kening dan menatap Charlie, mengamati apa yang ingin dia lakukan. Pada saat ini, Charlie sudah keluar dari kerumunan. Saat dia hendak menelepon Kelly, Miki mencibir. Lalu melangkah maju dan dengan sengaja berkata dengan suara sedikit lebih keras. Tuan Wade, kalian tidak diizinkan datang ke sini." Jika Miki benar-benar ingin membujuk Charlie untuk pergi, dia tidak perlu berbicara sekeras itu. Alasan mengapa dia sengaja meninggikan suaranya adalah untuk menarik perhatian semua orang lingkaran inti. Selama semua orang memperhatikannya, dia bisa memanfaatkan topik tersebut untuk memberikan komentar. Kebetulan saja kepala keluarga Sasaki, yang juga kakeknya dan Sachiko, juga ada di sini. Jadi dia bisa mengambil kesempatan untuk mengejek Sachiko. Meskipun orang-orang di lingkaran inti semuanya mengobrol di sekitar Kelly, mereka semua adalah tokoh terkenal, dan volume suara mereka tidak terlalu tinggi. Jadi suara Miki menarik perhatian semua orang. Saat ini, Miki melihat semua orang sedang menatapnya. Jadi dia buru-buru berkata dengan ekspresi minta maaf di wajahnya. Maaf, aku tidak bermaksud mengganggumu. Tuan dan Nyonya ini adalah tamu yang diundang oleh saudara perempuan saya, Sachiko. Mereka berasal dari kota kecil di Tiongkok dan mungkin tidak mengetahui aturan partai seperti ini. Saya minta maaf kepada semua orang atas nama mereka. Setelah itu, dia dengan cepat berkata kepada Charlie. Maaf, Tuan Wade, meskipun Anda telah menerima undangan ke pesta. Pada pesta semacam ini, kelompok orang yang mengobrol secara pribadi semuanya adalah teman baik yang sangat akrab satu sama lain.
Orang asing tidak bisa datang ke sini begitu saja kecuali ada perantara yang memperkenalkan mereka. Bahkan jika ada perantara yang memperkenalkan mereka, perantara harus terlebih dahulu bertanya kepada semua orang apakah mereka tertarik untuk mencari teman baru. Semua orang pertama kali menonton penampilan pribadi Miki. Dan kemudian melihat Tuan Wade yang disebutkan oleh Miki Sasaki. Ketika banyak orang melihat Charlie, mereka merasa bahwa meskipun dia tidak terlihat seperti pecundang pada pandangan pertama, dia tidak memiliki latar belakang yang berkelas dan mewah. Dia tampak seperti tipe kelas menengah yang berusaha keras untuk masuk ke kelas atas dengan cara gigih dan berjinjit. Bagaimanapun, mereka semua adalah kaum elit kelas atas. Pakaian, aksesoris, dan gaya rambut mereka sangat indah. Mereka juga memiliki pengalaman observasi yang kuat. Mereka dapat mengetahui kualitas jasnya hanya dengan melihat bahan kain pakaian yang dikenakannya. Jam tangan, sepatu kulit, dan ikat pinggang juga merupakan faktor referensi. Saat mengamati pria, mereka juga akan memperhatikan apakah ada bulu-bulu halus di cambang dan leher lawan bicaranya. Kalau memang ada, itu membuktikan kalau orang tersebut pasti tidak mempunyai stylist full-time yang menemaninya setiap hari. Jika tidak, rambut-rambut tersebut akan dicukur. Dari sudut pandang ini, Charlie jelas tidak memiliki unsur-unsur kelas atas. Dan ketika semua orang memandang rendah dirinya, Kelly, yang seperti bulan yang dikelilingi bintang, menatap Charlie dan Claire dengan kaget. Sebagai seorang desainer, alasan mengapa dia bisa begitu diperhatikan dan bahkan dipuji oleh banyak orang kaya di Tokyo saat ini bukanlah karena dia benar-benar ingin menyelamatkan muka. Namun alasan mengapa dia datang ke Tokyo untuk menghadiri pesta ini sepenuhnya karena dukungan kepala keluarga Fei, Stella Fei. Mengenai sikap Stella terhadap Charlie, Kelly tahu segalanya. Faktanya, alasan mengapa dia bisa dekat dengan Stella terutama karena Stella mengajaknya berakting bersama agar bisa dekat dengan istri Charlie, Claire. Kalau tidak, dengan levelnya saat ini, dia mungkin tidak akan punya kesempatan bertemu Stella. Selama periode ini, Stella juga membalas dan memberi Kelly banyak kesempatan baik. Alasan mengapa Kelly muncul di sini kali ini adalah karena keluarga Fei dan keluarga Mitsui berencana untuk bersama-sama berinvestasi miliaran dolar untuk membangun pusat komersial super di Tokyo. Pusat komersial super ini tidak hanya akan dibangun menjadi pusat perbelanjaan terbesar di Tokyo. Dilengkapi juga dengan gedung perkantoran super tinggi, hotel super mewah, dan apartemen hotel besar super mewah. Bahkan akan dilengkapi dengan rumah sakit swasta kelas atas, yang menggabungkan bakat medis dari Amerika Serikat dan Jepang. Dan mengandalkan rumah sakit terbaik di kedua negara untuk menyediakan layanan medis yang murah hati bagi orang kaya. Alasan dia ingin berinvestasi di Jepang adalah, di satu sisi, karena Amerika Serikat dan Jepang memiliki hubungan dekat dan kebijakan investasi yang relevan dilonggarkan. Di sisi lain, para elit kelas atas Amerika selalu memiliki kesan yang baik terhadap Jepang. Dan banyak orang bersedia datang ke sini untuk berinvestasi atau bahkan pensiun. Bab 6546. Stella memiliki sumber daya yang melimpah dan dana yang cukup di Amerika Serikat. Setelah menyaksikan keinginan kuat kakeknya untuk bertahan hidup, dia menyadari bahwa bisnis semacam ini bisa dilakukan. Dan itu dapat dilakukan dalam skala besar. Biarkan saja orang-orang barat yang kaya raya itu pergi ke Jepang untuk pensiun atau bahkan menerima perawatan rumah sakit di sini. Margin keuntungan dan prospek pasar harus sangat besar. Dalam pandangan Stella, selama proyek tersebut berkembang dengan baik, tidak hanya bisa berspekulasi di tanah, menjual rumah, menyewakan toko dan gedung perkantoran, tetapi juga membawa sekelompok orang kaya Amerika untuk mengonsumsinya. Ini adalah bisnis bagus yang hampir pasti menang. Selain itu, keluarga Fei tidak mencari bisnis jangka pendek dan cepat, namun berusaha untuk membesar seperti bola salju. Ketika Jepang berkembang menjadi rumah kedua dan tempat pensiun bagi orang-orang kaya barat, ini akan menciptakan aliran keuntungan dan pendapatan yang stabil untuk keluarga Fei. Untuk alasan ini, Stella melakukan perjalanan khusus ke Jepang untuk menyelidiki dan berencana untuk memasukkan masalah ini ke dalam agenda.
Ketika keluarga Mitsui mengetahui bahwa Stella akan berinvestasi di Jepang dan membawa orang barat kaya ke Jepang untuk konsumsi, mereka segera menyadari manfaat komersial yang besar. Meskipun mereka telah menyusup ke semua lapisan masyarakat di Jepang, mereka kekurangan pelanggan besar dari barat. Maka mereka berinisiatif mencari Stella, dengan harapan bisa bekerja sama lebih mendalam dengan Stella. Bagi Stella, keluarga Mitsui kuat. Tidak hanya memiliki sebidang tanah yang luas yang paling disukainya. Namun yang lebih penting lagi, mereka terlibat dalam berbagai industri di Jepang. Jadi mereka mencapai niat kerjasama dengan keluarga Mitsui. Kemudian dia meminta Kelly untuk datang ke Jepang agar dia bisa bertugas sebagai kepala desainer kompleks super komersial ini. Keluarga Mitsui memiliki sejumlah besar industri di Tokyo, dan tanah yang paling diinginkan Stella. Jadi bekerja sama dengan keluarga Fei dapat dikatakan sebagai situasi yang menguntungkan semua pihak. Keluarga Mitsui awalnya berusaha keras untuk mengundang Stella untuk menghadiri pesta tersebut. Tetapi Stella tidak terlalu tertarik pada tawana suite. Untuk menyelamatkan muka keluarga Mitsui, dia meminta Kelly untuk datang mewakilinya. Karena Stella belum membuat keputusan akhir untuk bekerja sama dengan keluarga Mitsui. Keluarga Mitsui sekarang memperlakukannya seperti bibi. Dan tentu saja menyanjung Kelly, berharap bisa menyenangkannya dan memenangkan beberapa poin tambahan dari Stella. Kelly juga tahu bahwa kunci mengapa dia begitu populer di sini adalah karena Stella membantunya dengan proyek ini. Dia sudah berterima kasih pada Stella. Dan sekarang melihat Charlie dan Claire di sini, dia makin bersemangat. Jadi, dia mendorong orang-orang di sekitarnya dan menyapa Charlie dan Claire dengan penuh semangat. Miki Sasaki tidak menyangka Kelly akan berjalan ke arahnya. Tidak dapat menebak apa yang akan dilakukan Kelly. Dia berjalan ke arah Kelly dan berkata dengan nada menyanjung. "Maaf, Bu Wes, mohon jangan terpengaruh oleh mereka. Aku akan membiarkan mereka pergi sekarang." Kelly secara alami melihat melalui pikiran dan trik kecilnya. Jadi dia berkata padanya dengan dingin, "Jika kamu berani membiarkan kedua teman baik Nona Stella Fei pergi. Kalau begitu aku hanya bisa pergi bersama mereka. Jika itu mempengaruhi kerja sama antara Nona Fei dan keluarga Mitsui, Anda akan bertanggung jawab sepenuhnya." Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang yang menyaksikan kegembiraan itu terkejut. Saya pikir Kelly adalah juru bicara Stella. Jadi semua orang sangat memujinya. Tanpa diduga, dua teman baik Stella datang. Miki Sasaki bertanya dengan kaget, "Kau, apa yang kau katakan?" "Mereka adalah teman baik Nona Fei." Kelly tidak peduli untuk memperhatikannya. Dia hanya mengulurkan tangan dan dengan lembut mendorongnya ke samping. Dia melangkah di depan Charlie dan Claire dan berkata dengan penuh semangat. "Claire, Tuan Wade, saya tidak menyangka akan mendapat kehormatan bertemu dengan Anda di sini. Meskipun protagonis pesta hari ini adalah tawana suite. Mereka yang belum muncul, kaum atas yang hadir pada hakikat adalah para pengusaha. Mengejar bintang bukanlah hal yang mereka sukai, tetapi menghasilkan uang adalah hal yang mereka sukai. Oleh karena itu, hari ini orang-orang ini berkumpul dan berbicara dengan Kelly sebagai intinya. Apa yang paling mereka inginkan di dalam hati mereka adalah dapat menghubungi Stella. Sayangnya Stella tidak pernah merasakan apapun tentang industri hiburan. Kepala keluarga Mitsui mengundangnya berkali-kali, tetapi dia tidak tergerak sama sekali. Tanpa diduga, Stella tidak datang, tetapi dua teman baik Stella datang. Bab 6547. Terlebih lagi, dari sikap Kelly terhadap Charlie dan Claire, terlihat bahwa kedua orang ini pasti memiliki hubungan baik dengan Stella. Setidaknya, lebih baik dari hubungan Kelly dengan Stella. Miki telah kehilangan kemampuan untuk berpikir. Dia menatap Charlie dengan takjub. Dia tidak mengerti bagaimana pria ini bisa menjadi teman baik Stella. Siapakah Stella? Keluarga Fei yang mengelola triliunan dolar sendirian, tidak lebih dari seorang siswa sekolah dasar di hadapan kepala keluarga Mitsui. Dilihat dari dimensi pengelolaan aset pribadi, Miki menjadi pucat karena ketakutan ketika dia memikirkan bagaimana dia baru saja mengejek Charlie dan Claire. Dia tidak tahu bagaimana Charlie akan membalasnya. Pada saat ini, Sachiko yang selalu tenang juga tercengang.
Dia berbeda dari sepupunya Miki. Miki terobsesi dengan panjat tebing. Baik statusnya di keluarga maupun statusnya di masyarakat. Miki sangat peduli, sehingga dia senang berteman dengan orang-orang berkuasa sepanjang hari. Adapun Sachiko, yang dipikirkannya hanyalah menjalani kehidupan sederhana, dan tidak mempunyai ambisi lain. Jadi ketika keluarga tersebut memberikan masing-masing dari mereka 3 undangan, Miki menghabiskan sepanjang hari memberikan skor komprehensif kepada semua orang kelas atas yang dikenalnya. Dan memilih 3 teratas untuk membagikan undangan. Sachiko mengira bahwa sahabatnya Elsa selalu menyukai Tawana. Dan ada kesempatan bagus ini, jadi dia tentu saja mengundangnya terlebih dahulu. Elsa tidak tahu bahwa ada begitu banyak aturan tersembunyi di balik konser ini. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Sachiko, selain merasa bersemangat, hal kedua yang terpikir olehnya adalah bertanya pada Sachiko apakah dia punya tiket tambahan. Dia ingin mengundang teman baiknya untuk menonton konser bersama. Sachiko tidak tahu kepada siapa harus memberikan 2 tiket yang tersisa. Melihat Elsa ingin mengajak teman-teman lainnya, dia secara langsung memberikan kewenangan pengambilan keputusan untuk 2 tempat yang tersisa kepada Elsa. Namun ia tak pernah menyangka kalau Elsa justru mengundang 2 nama besar yang tampaknya sangat penting. Saat ini, Kelly sudah berjalan mendekati Claire dan memeluknya dengan ringan. Kemudian membungkuk hormat kepada Charlie, dan kemudian bertanya kepada Claire dengan heran. Claire, kapan kamu dan Tuan Wade datang ke Tokyo? Claire menjawab, kami baru saja tiba kemarin, bagaimana denganmu? Kelly tersenyum dan berkata, saya sudah di sini selama beberapa hari. Saya datang bersama Nona Fei. Setelah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Saya tidak menyangka dunia ini begitu kecil. Saya datang jauh-jauh dari Amerika Serikat ke Jepang, dan saya benar-benar bertemu Anda dan Tuan Wade di sini. Jika aku memberitahu Nona Fei, kurasa dia akan mengira aku bercanda dengannya. Claire tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, ini benar-benar kebetulan. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Lalu, Claire bertanya lagi, ngomong-ngomong, Kelly. Kamu bilang Nona Fei juga ada di sini. Di mana dia? Kelly berkata, Nona Fei tidak mengejar bintang, jadi dia tidak akan menghadiri pesta ini. Dan dia tidak akan menghadiri konser malam ini. Namun, jika dia tahu kamu ada di sini, dia pasti akan berubah pikiran. Aku akan meneleponnya nanti. Pada saat ini, seorang pria kuning berkacamata, berwajah lembut, dan berusia sekitar 40 tahun maju dan bertanya kepada Kelly dengan hormat. Nona Wes, bolehkah saya bertanya apakah kedua tamu ini adalah teman Anda? Kelly menatap pria itu, mengangguk sedikit, lalu berkata kepadanya. Tuan Mitsui, perkenalkan, ini Tuan Wade. Dan di sebelahnya ada istri Tuan Wade, Claire. Mereka berdua adalah teman baik Nona Fei dan aku. Kemudian, Kelly berkata kepada Charlie dan Claire. Tuan Wade, Claire, ini Mitsui Cangkang. Wakil Ketua Dewan Direksi Keluarga Mitsui. Tuan Mitsui bertanggung jawab atas konser Tawana Tokyo kali ini. Mitsui Cangkang bisa mendengar dari percakapan antara Kelly, Charlie dan Claire bahwa kedua orang ini tidak hanya memiliki hubungan dekat dengan Stella, namun juga memiliki beban besar di depan Stella. Dia telah mencoba yang terbaik untuk mengundang Stella ke pesta dan konser. Tapi dia tidak setuju. Kelly secara tidak sengaja mengatakan bahwa jika Stella tahu bahwa mereka berdua akan datang, dia pasti akan berubah pikiran, yang menunjukkan bahwa Stella memiliki hubungan khusus dengan mereka. Bab 6548. Jadi, tanpa menunggu Charlie dan Claire berbicara, dia langsung berkata dengan hormat. Tuan Wade, Nyonya Wade, saya Mitsui Cangkang. Ini pertemuan pertama kita. Tolong jaga aku. Meskipun Charlie tidak ingin bersosialisasi di sini. Lagi pula, dia tidak memukul orang yang sedang tersenyum. Jadi dia berjabat tangan dengannya dan mengucapkan beberapa kata sopan. Miki Sasaki melihat orang kedua di keluarga Mitsui itu begitu sopan kepada Charlie, dan dia pun semakin panik. Berpikir bahwa dia baru saja mengejek Charlie dan istrinya tanpa mata. Dia bahkan semakin gelisah. Saat ini, seorang lelaki tua datang dengan senyum di wajahnya.
dan berkata kepada Sachiko yang masih linglung tidak jauh dari sana. Sachiko, kamu belum memperkenalkan kedua tamu terhormat ini kepada kakekmu. Siapa nama mereka? Orang yang berbicara adalah kakek Sachiko dan Miki, Sasaki Taro. Dia adalah juru mudi keluarga Sasaki dan kerabat keluarga Mitsui. Kakaknya menikah dengan keluarga Mitsui. Berkat hubungan ini, mereka bisa menjadi kerabat keluarga Mitsui. Posisi Sasaki Taro dalam lingkaran inti ini sama canggungnya dengan posisi cucunya Miki. Dia adalah tokoh marginal yang pada dasarnya tidak memiliki suara. Namun dia tidak menyangka bahwa cucu tertuanya, yang tak seperti orang biasa di hari biasa, diam-diam telah mengundang dua tokoh besar. Bagaimana dia bisa kehilangan kesempatan bagus untuk tampil di hadapan anggota lingkaran inti? Ketika Sachiko mendengar pertanyaan kakeknya, dia hendak menjawab dengan jujur, tapi Charlie mengambil alih dan berkata, "Tuan tua, kami bukan tamu terhormat. Seperti apa yang dikatakan Nona Miki tadi. Aku bahkan tidak diizinkan datang ke sini untuk berbicara denganmu. Jadi sebaiknya aku menjauh." Setelah itu, dia menatap Kelly dan tersenyum. "Kelly, kalian ngobrol dulu. Ayo kita kembali ke sudut itu dan berdiam diri sejenak agar tidak mengganggu orang lain." Kelly berkata tanpa ragu, "Tuan Wade. Aku juga tidak suka acara yang terlalu ramai. Bagaimana kalau kita pergi bersama?" Charlie mengangguk dan tersenyum. "Kalau begitu, mari kita ke sana dan mengobrol." Melihat Kelly, Charlie dan yang lainnya berbalik dan pergi ke sudut. Orang-orang yang tinggal di belakang saling memandang satu sama lain. Banyak orang mulai memperhatikan sang provokator. Miki dengan tatapan penuh tanya membuat Miki merasa gelisah. Taro Sasaki menanyainya dengan dingin saat ini. "Miki, apa yang terjadi? Kenapa kau begitu kasar pada Tuan Wade?" "Aku," kata Miki panik. "Aku tidak tahu, kakek, aku melihat dia berpakaian dan tidak terlihat seperti orang penting. Aku tidak ingin dia mengganggumu. Jadi aku tidak sengaja mengatakan hal yang salah." Taro Sasaki mendengus dingin, "Di era ini, kita masih menilai kemampuan seseorang dari pakaiannya. Benar-benar bodoh. Memalukan untuk tetap tinggal di sini. Kamu sebaiknya pulang dan merenungkannya." Miki begitu gembira dengan pesta dan konser hari ini sehingga dia bahkan tidak tidur selama 2 hari terakhir. Selain fakta bahwa dia adalah penggemar Tawana, yang lebih penting, dia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk bertemu lebih banyak orang di kelas atas. Tapi sekarang dia bahkan belum melihat Tawana. Dan kakeknya memintanya untuk pulang dan merenung. Bukankah semua harapannya selama ini akan sia-sia? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memohon. "Kakek, Miki tahu dia salah. Tolong beri Miki kesempatan lagi." Miki tidak akan pernah menilai orang berdasarkan penampilan lagi. Sasaki Taro tidak tergerak sama sekali, dan berkata dengan nada yang tidak diragukan lagi. "Tidak ada yang bisa ditawar. Cepat kembali dan jangan sampai kehilangan muka di hadapan keluarga Sasaki di sini." Melihat sikap tegas sang kakek, mata Miki langsung memerah dan air matanya pun mengalir. Tepat saat dia hendak mengemis, seseorang berlari ke arah Mitsui Nagayasu dan berkata, "Tuan Mitsui, Tuan, wanita tertua, dan iring-iringan mobil Tawana telah tiba." Bab 6549. Mendengar sang guru, putri sulung, dan bintang besar Tawana akan datang, semua orang di sekitarnya tiba-tiba menjadi bersemangat. Meskipun semua orang terkejut melihat teman baik Stella di tempat kejadian. Teman yang baik hanyalah teman pada akhirnya. Dan Stella tidak ada di sana secara langsung. Orang yang akan tiba adalah orang yang memiliki koneksi baik di Jepang. Dia adalah kepala keluarga Mitsui, Mitsui Yoshitaka. Mitsui Yoshitaka sangat rendah hati. Dan sikap rendah hati juga merupakan sifat umum para penerus keluarga Mitsui. Secara umum, dia jarang berpartisipasi dalam acara berskala besar seperti itu. Alasan mengapa dia muncul secara langsung kali ini terutama karena dia terlalu memanjakan putrinya. Putrinya adalah penggemar fanatik Tawana. Dan sebagai seorang ayah, tentu saja ia harus lebih aktif. Tak lama kemudian, beberapa pengawal berpakaian hitam memimpin jalan.
Sepasang suami istri parubaya berusia 50-an masuk bersama seorang gadis berusia awal 20-an yang memiliki gaya dua dimensi. Di belakang ketiga orang itu ada pasangan kulit putih. Wanita itu adalah Tawana Sweet yang terkenal. Dan pria berotot yang memegang tangannya dengan kumis adalah pacarnya. Seorang pemain bisbol profesional Trevor. Begitu kelima orang itu memasuki tempat tersebut. Para tamu di tempat itu bertepuk tangan dan bersorak. Banyak orang malah berteriak kegirangan. Yang paling banyak diteriakkan adalah Mer, Mitsui, dan Mes. Sweet. Tak dapat dipungkiri bahwa Mitsui Yoshitaka seperti bos keluarga Samsung di Korea. Setiap orang yang melihatnya harus hormat. Tawana Sweet memang sudah sangat terkenal hingga memang banyak sekali penggemar yang sangat menyukainya di panggung. Seperti Claire dan Elsa. Namun, yang membingungkan adalah ketiga anggota keluarga Mitsui semuanya memiliki ekspresi tersenyum. Dan terlihat jelas mereka sangat bahagia. Tapi Tawana dan pacarnya Trevor mengerutkan kening saat ini. Terlihat sedikit dekaden dan sedikit pahit. Saat ini, Sachiko berkata kepada Charlie dan dua lainnya. Pasangan ini adalah Tuan Mitsui Yoshitaka dan istrinya Mitsui Masa. Dan gadis di sebelah mereka adalah putri satu-satunya mereka, Mitsui Shinmei. Elsa bertanya dengan rasa ingin tahu, kepala keluarga sebesar itu hanya punya satu anak. Itu normal, kata Sachiko. Dalam beberapa tahun terakhir, orang Jepang semakin enggan memiliki anak. Sekarang banyak sekolah di sini yang jumlah gurunya lebih banyak daripada jumlah siswanya. Beberapa sekolah hanya memiliki jumlah siswa satu digit. Dan mungkin jumlahnya akan lebih sedikit di masa mendatang. Elsa mengangguk dan berkata, saya bisa mengerti rendahnya angka kesuburan. Saat ini anak muda di Jepang dan Korea Selatan tampaknya tidak suka punya anak. Tapi jarang sekali keluarga kaya yang tidak suka punya anak. Kelihatannya keluarga kaya punya banyak anak. Elsa berkata, aku mengatakan yang sebenarnya padamu. Saya tidak bermaksud menjadi S3 sis. Keluarga Mitsui memiliki bisnis yang sangat besar. Apakah mereka tidak ingin melahirkan seorang anak laki-laki untuk mewarisinya? Tidak, tidak. Sachiko menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk keluarga kelas atas ini, memiliki anak laki-laki jauh kurang tepat dibandingkan memiliki anak perempuan. Sekarang semua orang semakin menyukai anak perempuan. Hah, Elsa bahkan lebih terkejut, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa demikian? Sachiko berbisik, di Jepang, tidak masalah jika kamu tidak memiliki seorang putra. Selama kamu memiliki anak perempuan, menantu laki-laki dapat menikah dengan keluarga istri. Dan menantu laki-laki yang menikah dengan keluarga istri, akan mengganti nama keluarganya dengan nama keluarga istrinya. Dengan cara ini, bukankah sama saja dengan memiliki anak sendiri? Bagaimanapun, bisnis keluarga dari keluarga besar tidak diberikan kepada satu orang. Bahkan jika menantu laki-laki yang menikah dengan keluarga istri mengambil alih tanggung jawab keluarga di masa depan. Dia hanya akan bertanggung jawab atas putra atau putrinya. Keluarga akan memiliki undang-undang yang ketat untuk memastikan bahwa bisnis keluarga diwariskan dari generasi ke generasi dengan nama keluarga mereka sendiri. Lalu Sachiko berkata, dan, jika kamu punya anak laki-laki, sebenarnya, itu seperti membeli tiket lotre. Sangat mudah untuk memiliki seorang putra, tetapi kemungkinan untuk memiliki putra yang cakap, terutama putra yang mampu mengelola kekayaan triliunan dolar, bahkan lebih rendah daripada membeli tiket lotre. Namun, berbeda halnya jika merekrut menantu. Bab 6550. Dia melanjutkan, logika merekrut menantu laki-laki adalah selama Anda memiliki kekayaan triliunan dolar dan seorang anak perempuan. Anda dapat memilih seorang menantu dari ribuan pria yang luar biasa. Sangat sedikit orang yang dapat menahan godaan sekuat itu. Seperti yang sering dikatakan orang Jepang, sama sulitnya dengan naik ke surga untuk memiliki seorang putra yang dapat diterima di Universitas Tokyo. Tetapi untuk merekrut menantu dari Universitas Tokyo, Anda hanya perlu pergi ke Universitas Tokyo dan menangkap seorang anak laki-laki dengan mata tertutup. Elsa tak kuasa menahan tawa, bagaimana bisa seperti ini? Sachiko tersenyum dan berkata, ini adalah tradisi yang sangat normal di sini. Banyak keluarga besar hanya memiliki satu anak perempuan.
Dan keluarga Ito yang terkenal juga hanya memiliki satu anak perempuan. Begitu, Elsa tak dapat menahan diri untuk mengangguk pelan. Pada saat ini, 5 orang yang dipimpin oleh Mitsui Yoshitaka telah tiba di pusat pesta. Ada panggung kecil yang dibangun di depan, yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang penting untuk berbicara. Jadi Mitsui Yoshitaka melangkah ke panggung kecil yang dikelilingi oleh orang banyak. Setelah melangkah ke panggung, seseorang menyerahkan mikrofon kepadanya. Setelah dia mengambilnya, dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak sudah datang ke pesta hari ini. Hari ini kami beruntung bisa mengundang penyanyi terkenal Tawana Sweet. Bakatnya membuat saya yang tidak pernah mengejar bintang merasa kagum, dan membuat putri kecil saya mengaguminya. Tolong berikan tepuk tangan terhangat untuk menyambutnya di Tokyo." Begitu Mitsui Yoshitaka selesai berbicara, tepuk tangan di tempat kejadian sungguh menggelegar. Semua orang memandang Tawana dan pacarnya yang berwajah berminyak dan berkumis. Tawana tampak kesulitan memaksakan senyum pada semua orang, dan berkata, terima kasih semuanya, dan terima kasih Tokyo." Aneh, Elsa tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Mengapa menurutku Tawana tampak tidak bahagia hari ini? Oh, Claire juga mengangguk dan berkata, sepertinya dia memaksakan senyum. Apakah ada sesuatu yang tidak menyenangkan tentang keluarga Mitsui? Bagaimana mungkin? Sachiko berbisik, kali ini, Mitsui Shinmei mengundang Tawana dan pacarnya untuk tinggal di rumah mereka sendiri. Perawatan ini sangat tinggi. Bahkan banyak orang penting pun tidak memiliki kesempatan untuk tinggal di keluarga Mitsui. Kali ini, karena Mitsui Shinmei menyukai Tawana, keluarga Mitsui telah menyediakan semua penerimaan dan layanan dengan standar yang sangat tinggi bagi Tawana. Jika dia masih bisa tidak bahagia, itu akan sangat keterlaluan. Bahkan ketua DPR AS pun datang ke Tokyo. Dia tidak mendapatkan perawatan ini. Elsa tidak bisa menahan diri untuk tidak bergosip. Mungkinkah dia bertengkar dengan pacarnya? Anda melihat seluruh wajahnya muram, dan dia tampak sangat tertekan dan tidak bisa ceria sama sekali. Atau mungkin dia tahu kalau pacarnya sedang menggoda wanita lain. Claire berkata cepat, Elsa, berhentilah menebak-nebak. Semua rumor itu hanya rekayasa orang. Elsa tertawa dan berkata, aku hanya penasaran. Dia selalu sangat bersemangat untuk setiap konser. Dia seharusnya tidak terlalu tertekan sebelum pertunjukan. Saya khawatir dengan kualitas penampilannya nanti. Charlie tiba-tiba berkata, perhatikan baik-baik dia dan pacarnya. Meskipun mereka berdua sangat tidak bahagia dan merasa seperti kehilangan orang tua mereka. Mereka terus berpegangan tangan dan tidak melepaskannya bahkan selama setengah detik. Terlihat mereka sangat membutuhkan satu sama lain saat ini. Yang membuktikan bahwa tebakan Elsa salah. Mereka tidak bertengkar sama sekali. Sebaliknya, mereka harus menghadapi kesulitan bersama-sama. Yang berarti mereka berada di perahu yang sama. Hadapi bersama. Elsa bertanya dengan rasa ingin tahu, kesulitan apa yang mereka hadapi bersama. Mereka berdua punya cukup uang dan cinta. Selain menghasilkan uang, mereka bepergian keliling dunia dengan jet pribadi setiap hari untuk berkencan dan menunjukkan kasih sayang mereka. Kesulitan apa yang mungkin dihadapi pasangan seperti itu? Mungkinkah orang tua mereka tidak setuju mereka bersama? Itu tidak mungkin. Charlie tersenyum dan berkata, bisa jadi berita buruk dari kampung halaman mereka membuat mereka merasa hancur. Berita buruk? Tanya Elsa dengan heran. Berita buruk apa yang bisa diterima oleh seorang pemenang dalam hidup? Charlie tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak menonton berita? Seluruh wilayah di kampung halaman mereka sekarang berwarna merah. Jika saya ingat dengan benar, bintang-bintang besar ini semuanya memiliki warna yang berbeda.